Shalom. Selamat bergabung di ibadah penyambutan PMB PMK Perkantas Pematang Siantar 10 Oktober 2020 dengan tema SKS. SKS apa sih, Dan? Sistem kredit semester ya? Bukan, Kak. Atau sistem kebersemalam? Bukan juga. Jadi SKS itu apa sih, Dan? Jadi SKS itu adalah sekarang Kristus dan selamanya. Oh, jadi SKS itu Sekarang Kristus dan selamanya. Oh iya nih, Dan. Ya, Kak. Sebelum ibadah kita mulai nih ya, pasti teman-teman bertanya nih, itu siapa sih kakak dan abang itu gitu kan. Jadi sebenarnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Citra Sihombing dari Universitas HKBP Nomensen, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2016. Dan teman Saya Dani Sumbayat dari Universitas Simalungun Fakultas Hukum Stambuk 2017. Oke, Kak, mau nanya nih, perasaannya waktu jadi maba itu gimana sih? perasaannya pastinya bahagia. Karena apa? Karena suasananya itu baru gitu. Oke. Karena pada saat SMP, Ya. SMA pakaiannya kan sama nih kan, seragam semuanya gitu. Tapi pada saat kuliah ini yang membuat berbeda itu adalah dari segi pakaian gitu. Kita lebih bebas gitu dan lebih bersemangat jadinya gitu. Terus kalau Dani gimana sih perasaannya pada saat menjadi mahasiswa baru? Ya, perasaan saya waktu jadi maba di Siantar jujur aja bingung ya, Kak. Gimana mau cari teman ya kan untuk bertemu dalam iman gitu, Kak. Berarti sekarang udah ketemu dong ya, Dan? Puji Tuhan sudah, Kak. Oh iya, Kak, tujuan dari ibadah PMB ini apa sih? Tujuan dari ibadah PMB ini adalah selain ibadah bersama dengan teman-teman mahasiswa baru, juga supaya teman-teman tahu bahwasanya di Pematang Siantar ini ada PMK Perkantas sebagai wadah teman-teman untuk saling menolong dan bertumbuh di dalam iman gitu, Dan. Oke. Berarti udah tahu dong ya, Dan? Oke, Kak. Oh iya, Dan, ngomong-ngomong nih ya, hari ini apa sih yang membuat Dani bersuka cita? Yang membuat saya bersukacita hari ini adalah karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu menghampiri saya setiap hari, Kak. Oh iya. Terus hari ini juga saya merasakan sukacita karena hari ini kita akan melakukan penyambutan PMK Perkantas Mahasiswa Baru 2020. Wow, sangat luar biasa ya, Dan. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari. Mari kita nyatakan rasa sukacita kita. Untuk menyatakan rasa sukacita kita bernyanyi dari lagu Gelora Sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya baik Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hati Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, oh indah.
Indah-indah, oh indah kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk datang kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan, hari ini kami dapat mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru berkat penyertaan Tuhan. Tuhan, hanya kepada-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami ini dapat berhikmat. Kepada-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh ibadah ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada banyak hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal juga yang menjadi bukti bahwasanya Tuhan itu sangat luar biasa pada kita. Nafas kehidupan, kesehatan, dan bahkan saat ini kita menjadi seorang mahasiswa baru merupakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak dapat merasakan bagaimana menjadi seorang mahasiswa baru itu. Untuk menyatakan rasa syukur kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Mari kita siapkan hati kita dan bahkan pikiran kita. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, kusiapkan hati ke Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini dalam persekutuan kami mahasiswa-mahasiswi baru. Tuhan telah mempertemukan kami dari berbagai latar belakang, dari berbagai tempat, kondisi situasi sosial keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersekutu secara online melalui acara persekutuan penyambutan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh PMK. Kami memohon ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mempersilakan Roh Tuhan untuk mengajari, menguasai hati pikiran kami, untuk kami tertuju pada pendengaran akan firman Tuhan. Ajarilah kami Bapa, dan kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang kekasih, dan selamat menjadi mahasiswa. Mahasiswa, kalau diambil dari persentase jumlah penduduk Indonesia, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, ya hanya sekian persen yang jadi mahasiswa. Maka bersyukurlah telah menjadi mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya untuk kita renungkan adalah, so what next? Kalau sudah menjadi mahasiswa, punya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk duduk sebagai mahasiswa di antara banyak orang yang tidak memiliki kesempatan itu, apa dan bagaimana kita ke depan? Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk buka Alkitab di tempat masing-masing. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Silakan ikuti, saya akan bacakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa-masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan kita akan firman Tuhan. Saya akan ulang ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya mau garis bawahi, underline, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, ternyata sejak dari semula dikatakan diciptakan oleh Allah. Ada lagu, dari semula telah kau siapkan hidupku dalam, semua baik, semua yang diciptakan oleh Allah dalam rancangan Allah bagi manusia adalah baik, dan sejatinya manusia yang diciptakan Allah itu untuk melakukan pekerjaan baik. Sejatinya di situ. Bahwasanya kita manusia dipanggil oleh Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera yang dari Allah. Sejatinya ini panggilan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, sejatinya mendatangkan kebaikan, sejatinya mendatangkan sukacita, sejatinya mendatangkan damai sejahtera, sejatinya mendatangkan sesuatu yang positif dimanapun berada. Pertanyaannya adalah, mengapa dunia semakin sakit? Mengapa dunia di mana kita tinggal ini semakin rusak?
Bahkan di tempat di mana orang Kristennya banyak, dunianya nggak jelas. Dunianya rusak. Kalau memakai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, di mana garamnya ketika dunia semakin busuk, ketika dunia semakin gelap, di mana terangnya? Kita disebut garam dan terang. Kepada teman-teman yang saya katakan tadi, punya kesempatan di antara sekian ribu, sekian juta generasi muda bangsa ini menjadi mahasiswa, ini harus menjadi perenungan awal bagi kita. Ada sebuah panggilan bagi kita untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Tapi persoalannya, fakta yang kita hadapi, generasi muda sekarang yang kita hadapi, barangkali teman-teman bisa lihat juga realitas di zaman kita sekarang, apakah kebaikan yang tercipta? Yang terlihat di sekitar kita sering adalah kemarahan, kebencian, aura kemarahan terpancar, aura kebencian, aura ingin mencilakai orang, aura-aura yang tidak berniat untuk mendatangkan kebaikan bagi orang, dan seterusnya. Bahkan dalam kehidupan bergereja kita juga terjadi. Kita mendengar belakangan ini bagaimana gereja kita gontok-gontokan dan seterusnya. Oke, ada sih bang yang melakukan kebaikan-kebaikan, it's okay, tapi bandingkan dengan kejahatan, ketidakbenaran yang terus semakin merajalela. Ini yang terjadi dalam realitas kita. Padahal panggilan kita mendatangkan kebaikan, melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkan. Kalau kita mundur jauh sekali sejarah penciptaan dalam kitab Kejadian, menguasai bumi, mengelola bumi, sumber daya air, sumber daya udara, sumber daya tanah, semua dikelola untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana manusia sejatinya menjadi warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, Bapak Agustinus Titi mengatakan, kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Allah adalah kasih. Maka sejatinya kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Maka orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah sejatinya mendemonstrasikan kasih. Logika berpikirnya di situ. Tapi faktanya sekali lagi, apa yang terjadi? Apakah kita berhasil mendemonstrasikan kasih? No. Yang sering kita demonstrasikan adalah iri, cemburu, apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Itulah yang sering muncul. Iri hati, perselisihan, cemburu, dengki, dan seterusnya. Dan itu banyak merasuki orang-orang Kristen. Kita nggak usah bicara orang yang lain. Kita bicara kalangan kita sendiri, orang-orang Kristen. Itu dikatakan sejatinya panggilan kita untuk mendatangkan, melakukan pekerjaan baik. Tapi fakta menyatakan tidak. Kenapa? Maka mari kita mundur dalam teks pembacaan kita tadi, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ Paulus mengatakan, ternyata kita gagal dalam melakukan itu semua. Ada biang keroknya di awal. Kalau kita lihat ayat yang pertama, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ternyata ada persoalan yang sangat serius di dalam diri manusia sehingga manusia gagal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Manusia telah mati karena dosa. Kita sudah mati karena dosa. Ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosamu. Clear, persoalannya jelas. Ternyata kita mati. Semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah mati. Clear. Kalau orang mati, apapun dibilang, itortori pepituari pituborngin tidak akan pernah bisa berespon. Orang Batak itu suka kan kalau mati, manortori itu 2 hari. Hari keempat baru dikubur. Oh bukan manortori mungkin 3 hari ya. Malam terakhir setelah pangarapoton baru manortor sampai besoknya manortori. IPTTP semingguan hehe dahom. Orang mati tidak bisa merespon, tapi mati yang dimaksudkan Paulus di sini bukan mati daging kita. Ini kita masih hidup. Teman-teman masih melihat acara kita hari ini. Ada orang masih pergi ke pasar dan semua orang masih berseliweran. Tapi Alkitab mencatat kita adalah orang-orang yang mati, tapi bukan mati secara physically, tetapi spiritually. Roh kita, rohani kita yang sudah mati, maka tidak mampu lagi merespon apapun yang datang dari luar. Sama kalau ada kita pergi lihat orang mati, kita bilang, hei orang mati, ini ada uang sama kau, hehe maho.
dia nggak akan pernah respon apapun. Itulah satu fakta. Bahwasanya kenapa kita gagal melakukan pekerjaan baik? Karena memang ternyata kita sudah orang-orang yang mati secara rohani. Jadi setiap minggu pun kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita tidak meresponnya dengan benar, kita nggak bisa, nggak mampu. Karena ada persoalan, ada dosa yang masih mengikat kita. Saya skip sedikit, apa indikator-indikator sehingga kita dikatakan orang-orang yang berdosa? Teman-teman, mari kita lihat lagi teks kita tadi, di dalam ayat yang kedua, mati karena pelanggaran dan dosamu, apa dikatakan oleh Paulus? Dosa-dosa indikasinya apa? Kamu hidup di dalamnya, maksudnya di dalam apa? Dalam dosa dan pelanggaran. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Bagian yang pertama, Paulus mengatakan kamu hidup di dalamnya, karena kamu mematuhi. Indikatornya apa? Kamu hidup dalam dosa. Karena apa? Kamu mematuhi roh-roh yang mengada penguasa kerajaan angkasa. Teman-teman, sekilas saya mau ambil flashback. Kisah jemaat di Efesus, nanti silakan baca di kitab Kisah Para Rasul. Orang di Efesus ini paling kuat kalau dalam bahasa kita sekarang, perdatuonna. Praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek perdukunan, permantra-mantraan sangat kuat di dalam jemaat Efesus sebelum mereka jadi Kristen. Kalau teman-teman baca nanti kitab di Efesus, kitab Kisah Para Rasul, mereka sampai ketika mereka sudah bertobat, mereka mengumpulkan buku-buku mantranya. Kalau dalam istilah kita sekarang barangkali ada buku-buku buku togel, ada buku apa lagi namanya, peramal-ramal tanggal baik. Orang Batak masih ada ini. Oh, ini tanggalnya nggak tanggal baik, ini tanggal baik. Atau buku-buku apa namanya, saya nggak tahu lah, tapi sejenis mantra atau praktek-praktek perdukunan. Orang Efesus membakarnya senilai 5.000 uang perak. Kalau 5.000 uang perak, kita kalikan satu uang perak itu 5.000 atau 50.000 uang perak? 50.000 kayaknya. 50.000 uang perak lah mereka bakar semua buku-buku mantra-mantra mereka. Buku-buku praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek perdukunan mereka. Mereka bakar bukunya senilai 50.000 uang perak. Kalau satu uang perak itu sama dengan 1 dinar pada masa itu, sama dengan upah 1 harian kerja. Jadi kalau kita hitung, kalau sekarang kita hitungkan aja, upah 1 hari kerja kita anggap 100.000 sekarang. Kalikan aja. Berapa M itu? Saking apa? Saking kuatnya, saking getolnya mereka hidup dalam praktek perdukunan, hidup dalam praktek penyembahan berhala. Maka Paulus mengatakan, kamu hidup di dalamnya, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Tidakkah banyak orang Kristen sekarang juga hidup dalam praktek-praktek perdukunan? Tidakkah orang Kristen sekarang banyak hidup dalam ketaatan-ketaatan kepada penguasa kerajaan angkasa? Porse adong bersemangat mitodi katanya. Pergi ke kuburan ziarah ale opung, urupia opung. Tidakkah ini praktek-praktek penyembahan kepada roh-roh yang disebutkan ini? Saya tidak tahu latar belakang kalian, saya tidak tahu latar belakang teman-teman di tengah-tengah keluarga, tapi hari ini saya mau berkata kepada teman-teman yang mendengarkan ini, jika engkau punya riwayat bersama dengan keluargamu diperlakukan tindakan-tindakan seperti itu, hari ini ketika engkau mendengarkan firman ini, bertobatlah. Engkau sedang diseret oleh iblis ke dalam kuasanya. Dan sudah diseret, dan sudah di dalamnya. Barangkali kita diajak, ada pernah sakit, diajak opung, diajak bapak, ini ada berobat, dikasih suatu makan dalam diri kita, atau dipasangkan di dalam badan kita. Hari ini, ketika engkau mendengar ini, bertobat. Mungkin kau nggak tahu selama ini, tapi hari ini saya mau katakan, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke lah, mungkin selama ini, karena saya tidak tahu om, saya tidak tahu pak, saya tidak tahu bang, mungkin kalian berkata kepada saya. It's okay. Tapi hari ini saya mengingatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Tinggalkan itu. Itu adalah dosa yang mengiring kita kepada kebinasaan. Di dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir, kita harus dimurkai oleh karena dosa itu tadi. Mungkin ada teman-teman yang nanti kita mungkin masih kuliah online ini ya. Nanti setelah kuliah jumpa tatap muka di kampus, dari kampung, waktu berangkat dari kampung, oh amang,
borhat maho tusiatar. Ini ya kau kantongi di dompetmu ya penjagamu. Oh amang, supaya kau nggak macam-macam orang disiantar sama kau pakai lah ini di kalungmu, di gelangmu, atau di cincinmu. Hari ini, ketika engkau mendengarkan ini, kau harus melepaskan itu. Atau barangkali ada sesuatu yang diberikan orang tua. Itu dikatakan, kita hidup dalam menaati penguasa kerajaan angkasa. Maka itu dikatakan oleh Paulus, kita harus dimurkai. Itu indikator yang pertama bahwasanya kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, hidup dalam dosa. Indikator yang pertama bahwasanya orang hidup menaati penguasa kerajaan angkasa. Orang masih banyak sekarang pergi ke ziarah bawa kopi, pergi ke ziarah bawa rokok, taruh rokok, pergi ke ziarah taruh siri, pergi ke ziarah taruh apa lagi? Ayam panggang. Saya udah pernah lihat bapak pergi ke ziarah taruh dekenan arsik. Bayangin teman-teman, gede arsiknya itu segini, 1 kilo lebih saya yakin itu. Kayak udah dekenya pengantin. Itu dilakukan dengan keyakinan mereka bahwasanya yang mati akan makan itu. Pernah saya tanya seseorang, ayah lapatan nyun, ba anggia mayalang todinai. Maaf bagi teman-teman yang nggak tahu bahasa Batak. Mudah-mudahan bayalang todinai. Saya berpikir, todi roh. Ini ikan fisik. Nyambung nggak ya roh makan yang fisik? Tapi itu logika kita dipermainkan oleh iblis. Padahal secara logika pun kita gimana ya, yang roh, kalaupun ada rohnya itu, memakan yang physically. Kacau kita di zaman milenial kayak gini, semua serba canggih kayak gini, dan kita masih meyakini itu. Ini teman-teman, bagi indikasi yang pertama dikatakan oleh Paulus bahwasanya kita dalam pelanggaran-pelanggaran dan dalam dosa-dosa kita, yang pertama menaati penguasa kerajaan angkasa. Yang kedua, indikator yang disampaikan oleh Paulus tidak hanya menuduh orang Efesus, Paulus juga menuduh kelompok-kelompok dia dan pelayanan mereka, bukan menuduh, mengakui bahwasanya mereka adalah orang berdosa. Apalagi indikator selanjutnya dikatakan oleh Paulus, sebenarnya ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Yang kedua dikatakan oleh Paulus adalah tentang bagaimana di dalam diri hawa nafsu. Teman-teman, saya katakan tadi orang Efesus itu sangat giat dalam penyembahan-penyembahan berbahala. Bahkan ada salah satu ritual mereka, pelacuran bakti namanya. Jadi di dalam jemaat di Efesus itu ada tempat yang ada pelacurannya. Dan orang bebas datang ke situ free, karena dianggap apa? Itu adalah ibadah. Bayangkan teman-teman, pelacuran dianggap sebagai ibadah, sedang berbakti tentu bukan kepada Tuhan. Tentu dalam konteks ibadah mereka bukan kepada Yesus Kristus maksudnya, tapi dalam kerangka menyembah dewi-dewi, dewa-dewi mereka. Tapi itu sangat mempengaruhi keluarga-keluarga Kristen di Efesus. Tinggalkannya istrinya, pergi dia ke pelacuran bakti bersama dengan para pelacur di sana. Yang di sana nggak mempermasalahkan, karena dianggap itu sebagai ibadah. Bayangkan teman-teman, maka Paulus hidup dalam hawa nafsu daging. Generasi muda sekarang juga banyak hidup dalam hawa nafsu daging, dalam seks yang bebas. Hati-hati teman-teman, kalian mungkin masih polos-polos datang dari kampung, kos nanti disiantar, atau yang nggak ngekos juga. Hati-hati. Hidup sebagai anak-anak kos ini kadang pergaulannya sangat bebas. Saya tahun 91 kuliah, 2 tahun saya masih tinggal dengan keluarga, kemudian tahun 93 saya pindah, saya ngekos. Pemandangan-pemandangan anak-anak kos kumpul kebo bukanlah pemandangan yang sulit ditemui. Itu 28 tahun yang lalu teman-teman, 27 tahun yang lalu. Saya khawatir sekarang udah makin canggih, orang nggak peduli lagi. Datang laki-laki ke kamar kos cewek, kunci kamar, bisa 1 harian di dalam. Ngapain coba? Atau jangan-jangan udah tinggal sama. Teman-teman kosnya nggak peduli lagi. Bahkan saya dulu punya teman, kamar kos-kosannya, saya kebetulan saya tinggal di sekretariat pelayanan kami. Dia cerita, tempat kos-kosannya itu dindingnya triplek. Maka dia sangat jahil, kiri kanan triplek dia itu dibocori semua. Jadi akhirnya kerjaan dia, katanya dia bilang, saya hampir setiap hari menonton live. Live apa tentu teman-teman udah tahu apa yang dia maksud. Karena dindingnya triplek. Taulah kos-kosan yang murah-murah itu, dindingnya triplek aja, bocor sampai paku sebiji. Udah. Kalau nggak kamar sebelah kiri, kamar sebelah kanan katanya.
Saya khawatir zaman sekarang juga anak-anak muda banyak terjebak dalam pergaulan-pergaulan seperti ini. Ini adalah salah satu indikator. Indikator yang kedua dikatakan oleh Paulus, kamu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dalam dosa-dosamu. Perilaku-perilaku pergaulan bebas. Kemudian lanjutkan, dengan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ngeri kali lah kan pikiran kita ini pikiran yang selalu berpikir bagaimana supaya orang cilaka. Kita berpikir merancangkan kejahatan-kejahatan bagi orang lain. Mungkin bukan kejahatan fisik, tapi juga kejahatan-kejahatan yang lain. Paulus sedang mengingatkan itu, kalau engkau hidup dalam itu, itulah dosa itu. Maka waspadalah. Itu dikatakan oleh Paulus di sini. Ini pikiran-pikiran yang jahat, kehendak daging ini bisa berupa ambisi-ambisi. Misalnya dalam contoh kuliah, dalam perkuliahan sederhana, dalam hidup sederhana sebagai mahasiswa, nggak mau bantu teman yang lemah dalam materi mata pendidikan tertentu, mata kuliah tertentu. Ini kan pikiran yang jahat ini. Karena berpikir, enak kali kau kubantu. Biarin aja kau ketinggalan. Kita nggak sadar, kita hidup di dalamnya, kita diperbudak olehnya. Bayangkan teman-teman, ini indikator-indikator. Belum lagi bagaimana dunia ini mempengaruhi kita, dunia ini mengarahkan kita untuk menuruti pikiran-pikiran dunia ini. Begitu gampangnya kita sekarang bertemu, dikatakan dalam ayat 2, kamu mengikuti jalan dunia ini. Kalau dunia ini ketemu sama-sama anak muda, kau malam mingguan. Iya, malam mingguan. Datang pacarmu. Datang terus, ya duduk-duduk aja. Hari gini pacaran kayak gitu. Jadi nggak dipegangnya kau. Nggak usah dipegangnya. Aduh, kuno kali kalian pacaran. Kalian, biasalah. Nginapnya di kamarku abang itu. Sangat sederhana, dipikirnya sangat sederhana. Kamu mengikuti pikiran, kamu mengikuti keinginan dunia ini. Teman-teman, indikator tadi yang dikatakan oleh Paulus, saya ulang sebentar. Kita berdosa, indikatornya adalah kita mengikuti penguasa kerajaan kasa. Perdatuan, penyembahan roh-roh. Yang kedua, hawa nafsu, perilaku seks bebas, pergaulan bebas. Yang ketiga, mengikuti keinginan dunia. Ketika dunia mengatakan ini, kita mengikutinya. Nama saya gagal rusak, nama saya taula. Di kampus nyontek lah kita, dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Ketika ayat 10 tadi, kamu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, itu gagal kita lakukan. Karena apa? Inilah indikator-indikator yang disampaikan oleh Paulus. Dan kita hidup di dalamnya. Kita nggak bisa lepas karena apa? Kita sudah diperbudak. Kita merasa enak dan nikmat saja untuk melakukan itu semua. Menuruti itu semua. Kita enjoy aja terus. Maka dilanjutkan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Jelas, konsekuensi dari dosa di dalam ayat 1, kamu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, buktinya apa? Ayat 2 dan ayat 3a, maka konsekuensinya adalah dimurkai. Ayu patinu horni dosa dong, hamatean. Seharusnya kita semua dimurkai oleh Allah. Orang bisa saja rajin ke gereja, terlihat rajin, tapi ternyata hidupnya tidak. Itu maka dikatakan di awal tadi, itu maka dikatakan ayat 10 saya katakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi ketika orang pun didengarkan firman Tuhan, partangyangan, permingguan, ikut punguan kor, tidak pernah merubah hidupnya. Karena apa? Secara rohani dia masih mati, tidak mampu merespon firman itu untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa dia mati? Karena dia masih hidup dalam dosa dan pelanggaran-pelanggarannya, belum menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Itu yang saya maksudkan di sini. Lantas ketika kita hidup dalam murka Allah, di bawah kuasa dosa, di bawah murka Allah, penghukuman Allah, penghakiman Allah, sejatinya kita masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Ayat yang keempat, sorry. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Teman-teman coba perhatikan, ketika kalian hidup dalam pelanggaran, ketika kalian hidup dalam dosa, ketika kalian hidup dalam ketidaktaatan, ketika kalian hidup dalam ketidakberesan, ketidakbenaran, kengacauan itu semua, ketidakberesan itu semua, ayat 4 dilanjutkan oleh Paulus. Tetapi Allah yang penuh kasih dan rahmat itu. Kalau ada kata tetapi berarti opposite. Berbeda langsung.
Ketika engkau seperti ini, ketika engkau tidak beres, ketika engkau berdosa, ketika engkau semakin menjauh dari Allah, ketika engkau semua seperti ini. Tetapi Allah yang penuh kasih dan rahmat itu, perhatikan ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan kasih dan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Clear teman-teman? Saya rasa nggak usah pun saya terangkan, cukup clear. Saya baca pelan. Tetapi ketika engkau berdosa, ketika engkau hidup dalam pelanggaran, ketika engkau hidup dalam praktek perdukunan, hidup dalam praktek penyembahan berhala, ketika engkau hidup dalam perilaku seks bebas, pergaulan bebas, bahkan mungkin ada terjerat narkoba, mungkin engkau terjerat dalam keinginan daging, nafsu duniawi, dan seterusnya. Ketika engkau seperti itu, Allah menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ketika engkau harusnya mati dihukum oleh karena dosa-dosamu, tapi Allah telah menghidupkan kembali. Jelas teman-teman ya, jadi ibaratnya seperti ini. Kita yang berdosa itu sudah tenggelam dan mati di dalam air. Mati. Jadi bukan megap-megap, nggak setengah mati dibilang. Ada perumpamaan yang mengatakan Allah mengasihi kita, menolong kita, seolah-olah digambarkan manusia itu sedang megap-megap. Berarti megap-megap setengah mati. Bisa dong nanti melepaskan diri. Nggak bisa melepaskan diri. Tapi dikatakan kita udah mati, ya mati. Jadi ibaratnya udah masuk ke danau Toba, udah mati tenggelam di bawah, nggak bisa lagi. Tapi Allah datang, menyelam langsung, terjun bebas, terjun. Masuk ke dalam kematian, yaitu lewat kematian Yesus Kristus. Ini supaya jelas kita teman-teman, bagaimana arti keselamatan di dalam Kristus Yesus yang membebaskan kita dari dosa-dosa. Kita sudah mati tadi, blep. Kita bayangkanlah di dalam air, udah tenggelam semua, sampai kandas di dasar. Itulah lembah kematian itu. Tapi Allah oleh kasih-Nya yang besar di dalam Kristus Yesus yang mati juga. Yesus mati loh. Tujuannya apa? Supaya membawa kita yang sudah mati tadi dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus bangkit hari yang ketiga. Maka orang-orang yang mati tadi, kita yang mati tadi oleh karena dosa dan pelanggaran kita, yang harus dimurkai oleh Allah, diangkat dan dihidupkan. Itu yang dimaksudkan di sini teman-teman. Maka perhatikan, saya baca sekali lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ini ingat ya, ini sifat Allah, kasih-Nya yang besar. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Kristus juga hidup. Kristus juga bangkit. Dari mana? Dari kematian. Kita yang tadinya mati di sana, diangkat seiring dengan kebangkitan Kristus. Ini teman-teman, inilah indahnya peristiwa salib. Bagaimana kita diselamatkan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini teman-teman saya gambarkan seperti ini. Jadi kita tadi yang sudah mati, dan Kristus juga kemudian mati. Kristus mati ya. Benar ya? Iya dong. Kan setiap tahun kita merayakan Jumat Agung kematian Kristus. Nah Kristus juga mati untuk membawa kita yang mati oleh karena dosa kita. Tapi Kristus kematiannya oleh karena dosa-dosa kita. Jadi Dia membawa seluruh dosa-dosa kita di dalam dirinya. Itulah murka Allah yang dikatakan di dalam ayat yang kedua bagian terakhir. Harus dimurkai. Allah murka kepada dosa-dosa kita. Maka harus ada yang mati. Harus ada yang menanggung dosa-dosa itu. Dan syaratnya orangnya juga tidak berdosa, tidak bercela. Jadi seluruh dosa kita itu ditanggungkan kepada Kristus. Dan Kristus membawanya di kayu salib. Dan disitulah murka Allah puas. Allah puas. Tahu nggak teman-teman? Kristus mati itu Allah puas. Karena apa? Aku marah kepada dosa. Maka ketika ada orang yang menanggung dosa itu mati, aku puas. Tapi sekaligus juga apa? Sebenarnya itu adalah karena kasih Allah. Dia tidak mau kita yang dihukum. Itu teman-teman. Dia tidak mau kita yang dihukum seperti anaknya. Maka Dia menyerahkan anaknya untuk dihukum. Menggantikan kita. Itulah penyaliban Kristus. Itulah yang selalu kita nyatakan. Salibnya, salibnya,
selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ini teman-teman, mari kita perhatikan dengan serius bagian ini. Ketika kita mati, tapi kematian kita sudah digantikan oleh Kristus. Dan kita diangkat dari kematian itu dan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus yang bangkit itu. Bukan cuma bangkit, tapi kemudian Kristus yang naik ke sorga. Itulah yang dilanjutkan di dalam ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang diselamatkannya, yang mau percaya datang dan percaya kepadanya. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini tentang janji-janji Allah yang akan memelihara hidup anak-anak yang percaya kepadanya. Hidup anak-anak yang mau ikut taat dan setia kepadanya. Bahwasanya Dia akan menyediakan kebaikan. Dia akan menunjukkan kepada kita betapa kayanya kasih rahmat-Nya. Teman-teman, sekilas tentang kesaksian saya pribadi bukan orang. Ketika saya dulu hidup 4 semester saya permulaan kuliah, maka teman-teman yang baru kuliah, hati-hati. 4 semester saya kuliah teman-teman, sangat sedikit SKS saya yang lulus. Saya hidup dalam pergaulan yang bebas. Saya hidup dalam dunia malam. Saya hidup dalam minuman keras. 4 semester saya hancur-hancuran. Setelah semester 5 saya pindah kos, situlah saya bertobat ikut dalam pelayanan mahasiswa. Kemudian saya dibina, dan di situ saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. SKS saya yang ketinggalan, Tuhan izinkan saya belajar dengan baik. Saya kemudian bisa membawa SKS yang cukup 23, 24, 22 paling sedikit. Sehingga saya bisa selesai 97. Kalau enggak, barangkali enggak selesai saya. Karena apa? Udah cukup banyak kedodoran 4 semester. Bayangkan teman-teman, 4 semester itu paling tidak saya harusnya sudah menyelesaikan 60 atau 65 SKS. Lebih, 70-an SKS. Tapi saya pada masa itu hanya menyelesaikan gak sampai 20 SKS. Ini nyata teman-teman, saya gak sedang menyebar hoax. Tapi Kristus yang menolong saya, menyelamatkan saya. Ketika saya sudah pindah kos, ada suara berkata, Nandus, kalau kau tetap di sini kau akan mati, kau harus tinggalkan ini, pindah kos. Dan ternyata setelah saya pindah kos, saya bertemu dengan teman pelayanan mahasiswa kayak PMK sekarang. Saya bertemu dengan pelayanan mahasiswa, kemudian saya diajak PA. Disitulah saya PA dan saya bertobat. Saya tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang lama. Dan disitu bagaimana Tuhan mengaruniakan hikmat bagi saya. Bagaimana Tuhan menolong studi saya. 4 tahun kemudian saya bisa mengejar semua ketinggalan saya hingga saya selesai 97. Dan kemudian dalam pekerjaan dan akhirnya bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi hambanya sepenuh waktu. Seperti yang teman-teman lihat hari ini. Saya sudah 17 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu yang dimasukkan oleh Paulus, bahwasanya ketika orang yang sudah dibangkitkan itu, yang sudah diangkat dari dunia kematian itu, dan hidup bersama-sama dengan Kristus itu, Allah menjanjikan kasih dan pertolongannya. Allah tidak berkata akan lancar jalannya, tidak. Tapi Allah menjanjikan akan ada kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah yang akan diberikan kepadanya. Allah akan berjanji menolong dia, menyertai dia dalam masa-masa sulitnya. Itu yang Allah janjikan. Bukan Allah bilang kamu kalau udah percaya sama aku, mengikut aku, maka jalanmu akan lancar semua. Tidak. Tapi ada janji aku akan menyertai, aku akan menunjukkan kekayaan kasih karuniaku yang melimpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dan dalam perjalanan kita, setelah kita diangkat dari kematian, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, disediakan tempat di sorga. Namun kita belum mati saat ini, nanti kita ke sana bersama. Dalam proses hidup menuju ke sana, Allah akan menyertai kita dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Luar biasa teman-teman. Orang yang seharusnya dimurkai itu tadi, orang yang gagal melakukan pekerjaan baik itu tadi, Allah angkat, Allah tebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan kita cuma nyanyikan lagu itu ya. Bukan dengan emas perak. Mari kita renungkan benar-benar. Bukan dengan darah yang, bukan dengan harta. Tapi dengan darah yang mahal. Masa udah ditebus dengan darah yang mahal tapi hidupnya lagi suka-suka. Hidupnya kembali. Jadi jangan kita ini jadi seperti, saya harus katakan, jangan jadi kita anak-anak Tuhan ini, udah jadi anak-anak Tuhan, tapi kayak babi. Babi, IP siram,
ipi peridi, hola tokinai, hola silap tuan na, ngamari kaitin misang tu kotoran na. Jangan anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, ketika di persekutuan sungguh-sungguh bertobat dan segala macam, tapi setelah pulang dari persekutuan kembali ke habitat aslinya. Dosa jalan terus, perilaku yang nggak benar jalan terus, tindak tanduk yang nggak benar, yang nggak lurus itu jalan terus. Aneh kan? Itu sama. Jadi udah bertobat sekali ini, jadi waktu di persekutuan macamnya baik kali, keluar dari persekutuan nggak jelas lagi. Itu yang dimasukkan di sini. Lantas bagaimana kita supaya bisa menikmati hidup seperti itu? Lantas bagaimana kita mengalami apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita? Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman adalah berarti percaya meskipun tidak melihat. Dan itu dikasih secara cuma-cuma. Kasih karunia. Teman-teman, ini bicara tentang grace. Salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden Indonesia adalah grasi. Jadi presiden bisa berhak mengeluarkan gerasi kepada seorang terpidana, bisa membebaskan. Saya berpikir jangan-jangan gerasi ini karena hukum kita kan banyak mengadopsi dari hukum Belanda. Belanda kekristenan itu cukup kuat. Jangan-jangan gerasi ini sebenarnya berasal dari kata grace. Grace akhirnya, jadi presiden memiliki wewenang untuk memberikan anugerah, karunia. Luar biasa kan? Seorang presiden, manusia berdosa aja dia punya anugerah, memiliki karunia diatur oleh undang-undang, konstitusi untuk membebaskan seseorang atau mengurangi hukum seseorang. Jadi kalau saya diponis 10 tahun, itu persyaratannya minimal pidana 2 tahun bisa mengajukan gerasi. Kalau saya diponis 10 tahun, saya bisa mengajukan pembebasan, atau kalau saya merasa diperlakukan tidak adil, saya merasa tidak pelaku pidana misalnya, bisa mengajukan gerasi kepada presiden. Dan presiden dengan pertimbangan MA dan DPR berhak untuk memutuskan, oke, Nandus saya berikan gerasi, dia bebaskan dari semua hukuman pidana. Itu presiden. Ada syarat-syarat masih, dia masih harus bertanya kepada MA, dia harus bertanya masih kepada DPR. Allah tidak bertanya kepada siapapun, memberikan gerasi itu, memberikan anugerah itu, memberikan kasih karunia itu kepada kita. Free. Hanya bagaimana kita merespon dengan iman. Bagaimana kita percaya berkata, ya Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagiku. Aku mengaku aku adalah orang berdosa. Aku orang yang seharusnya dimurkai. Aku orang yang seharusnya binasa. Tapi Engkau telah mati menggantikanku di kayu salib. Engkau telah mengangkatku dari lumpur kematian. Dan membangkitkanku bersama-sama dengan Engkau. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Berkuasalah Engkau di dalam hatiku. Jadilah Engkau Tuhanku. Dan aku percaya kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku. Itulah yang harus kita lakukan. Merespon bagaimana karya Kristus di kayu salib. Merespon bagaimana keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Saya katakan ditawarkan. Karena apa? Orang bisa tidak menerima. Saat ini ketika saya berbicara kepada teman-teman, teman-teman bisa percaya, teman-teman bisa tidak terima. Tapi bagian saya, firman Tuhan saya sampaikan kepada kita. Maka dikatakan di sini, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalehan, bukan karena rajin bergereja dan seterusnya, bukan. Yesaya mengatakan segala perbuatan baik kami seperti kain kotor. Bukan karena perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, saya mau tanya, silakan jawab di tempat masing-masing. Nggak mungkin kita bisa menjawab ya. Seberapa baik kita maka diterima Tuhan? Kalau mau perbuatan baik. Matius 5:48, sempurnalah kamu sebab Allah sempurna. Sesempurna apa bisa kita lakukan teman-teman? Coba hitung. Jam berapa sekarang? Mungkin jam 3 sore ya. Coba hitung. Dari pagi sampai saat ini, berapa perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Bandingkan. Berapa perbuatan dosa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai saat ini juga? Maka kata-kata jolma, mengkomentari negatif orang, mengompor-ngompori orang supaya merbadai, menipu-nipu orang, tipu-tipu cantik, dan seterusnya. Bandingkan dengan kebaikan, mana lebih banyak? Kalau dikurangkan, yang jahat kurang yang baik, yang saldo mana? Kebaikan atau kejahatan? Lantas, mau berharap sebaik apa kita supaya diterima oleh Allah?
Kalau seperti itulah grafik perbuatan baik dan jahat kita setiap hari. Lantas sampai kita mati nanti saldo, coba dicek saldo, datang Tuhan. Oke, karena memang pertimbangannya adalah perbuatan baik. Oke, coba cek saldo. Yang saldo dalam perbuatan baik dan perbuatan jahatmu itu mana paling banyak? Wah, ternyata saldo perbuatan jahat, jangan-jangan nanti. Oh, nggak bisa loh, tolak. Tuhan tahu kelemahan kita, karena dia yang menciptakan kita. Maka dia berkata, untuk menerima keselamatan yang kuberikan di dalam Kristus Yesus, engkau tidak butuh melakukan apa-apa. Engkau hanya perlu percaya. Terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Titik. Akui segala dosa-dosamu dan undang dia berkuasa dalam hidupmu. Katakan, aku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jelas ya? Bukan hasil usahamu. Jadi apapun usaha, no. Itu pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saya menyadari hal ini. Saya menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Bukan usaha saya maka bisa meninggalkan masa lalu saya. Tapi ada suara yang berkata, tinggalkan itu. Saya meyakini itu adalah suara roh Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berkata, ada rencana yang lebih baik, yang jauh sangat indah bagimu, daripada hanya menjadi manusia yang gak beres seperti ini. Maka suara itu makin kuat saya ajukan kepada bapak saya mau pindah kos, dan akhirnya disetujui. Dan itulah jalan Tuhan menyelamatkan saya. Bertemu dengan anak-anak pelayanan mahasiswa, dan saya diajak ke pelayanan mahasiswa. Kemudian setelah 1 tahun saya kos di tempat sama anak pelayanan tadi, kemudian saya diminta pindah di sekretariat. Dan kemudian sampai tamat saya tinggal di sekretariat pelayanan mahasiswa kampus kami pada saat itu. Jadi ini teman-teman, karena kasih karunia, lantas apa yang harus kulakukan? Percaya saja kepada Kristus. Dan tibalah kepada ayat 10, setelah kita tadi selamatkan oleh karena kasih karunia, maka kita sampai kembali kepada ayat 10 yang saya sengaja tempatkan di awal tadi. Ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini diciptakan oleh Allah sejak dari kekekalan. Bahkan Mazmur berkata, sejak dalam kandungan ibuku engkau telah menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah lah yang membentuk kita sejak dalam rahim ibu kita. Tapi karena dosa kita harusnya binasa, kita harusnya dimurkai, maka dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah diciptakan, kalau ini saya tambahkan dalam kurung, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika berbicara dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga, kamu harus dilahirkan kembali. Nggak mati kita. Rohani kita, bukan daging ya. Jadi yang dimasukkan dalam Yohanes 3, Yesus berbicara dengan Nikodemus, bukan kamu harus dilahirkan kembali, bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Dan itu yang dimasukkan di sini, kita dilahirkan ulang di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik itu tadi. Jadi teman-teman, kita diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik bukan karena supaya kita diselamatkan. Itu perhatikan ayat 8 bagian terakhir dan ayat 9. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Ini supaya kita perhatikan, jangan terbalik-balik. Tapi kemudian kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dirancangkan Allah sebelumnya. Jadi ini supaya kita clear teman-teman, bahasanya bagaimana dari awal Allah menciptakan kita untuk tujuan baik, memberkati dunia ini, menjadi garam dan terang, memberitakan kabar kasih Allah, menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kebaikan dan seterusnya. Tapi kita gagal oleh karena dosa-dosa kita. Kita lebih menuruti keinginan duniawi ini. Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Kita lebih mengikuti pikiran kita yang jahat dan keinginan daging kita. Harusnya kita dimurkai. Tapi Allah tidak menginginkan kematian kita. Allah menebus kita di dalam Kristus Yesus. Ia telah mengangkat kita dari kematian dan dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Bagaimana cara kita menerima keselamatan dalam Kristus Yesus? Mari kita buka hati kita. Wahyu 3 dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu hatimu, dan aku mengetuk. Barang siapa yang membukakannya, maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang kekasih, teman-teman, mahasiswa-mahasiswa baru, atau siapapun engkau hari ini yang mendengarkan firman ini.
keselamatan ini diberitakan kepadamu. Apakah engkau mau membuka hatimu seperti Kristus? Dikatakan kitab Wahyu, Yesus saat ini berdiri di muka pintu hatimu, mengetuk pintu hatimu. Apakah engkau mau membukakannya agar Kristus masuk berkuasa dalam hidupmu? Saya mempersilahkan teman-teman untuk merenung di tempat masing-masing. Saya berikan waktu beberapa saat untuk berdoa dalam hati. Mengaku segala keberdosaan kita. Mengaku betapa kita tidak taat kepada Tuhan selama ini. Dan mari bersyukur untuk berita yang kembali kita dengarkan. Mungkin ini bukan pertama sekali kita dengarkan. Sudah cukup sering, tapi mari kita renungkan lebih dalam. Betapa cilakanya hidup kita tanpa Kristus. Kristus telah mati bagi kita. Tanpa Kristus kita akan dimurkai oleh Allah. Maka hari ini saya mengajak kita semuanya, teman-teman yang mendengarkan acara ini hari ini, yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukalah pintu hatimu, undang dan terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami, secara khusus adik-adik mahasiswa baru. Engkau mengingatkan kami panggilan hidup kami sejatinya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kami sering gagal ya Tuhan. Karena kami memang adalah manusia-manusia cilaka. Manusia-manusia berdosa. Tidak akan pernah bisa merespon firman Tuhan karena kami telah mati. Tapi kami bersyukur hari ini diingatkan bahwa Kristus telah membangkitkan kami, menghidupkan kami kembali oleh kematian dan kebangkitannya. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus selamanya. Oleh karena Kristus telah kami undang terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sehingga kami bisa melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena kami telah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kiranya roh Tuhan yang akan terus berbicara dan memateraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kini kita hidup bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita hidup menurut tema hari ini, SKS, Sekarang Kristus dan Selamanya. Mari kita nyatakan komitmen kita bernyanyi dari lagu Sungguh Berharga. Di akhir pujian, kami minta Bang Ferdinandus untuk menutup ibadah dalam doa. Sempurna bahagiaku ketika akhirnya ku diselamatkan.
sempurna bagi aku ketika akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alangkah sukacita hatiku, sungguh sempurna bagi aku, terhapuslah kini semua dosaku oleh darah Yesus. Kini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya Dia pandangku, ku sungguh berharga, ku sungguh berharga, ya sungguh ku berharga. Ini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya Dia pandangku, ku sungguh berharga, ku sungguh berharga, ya sungguh ku berharga, ya sungguh ku berharga. Baik teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dan pertolonganmu yang memimpin kami dalam ibadah kami. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan kami. Bahkan kami bersyukur untuk anak-anakmu yang melayani secara khusus. Kami bersyukur buat saudara-saudari kami yang menyaksikan siaran ini saat ini. Secara khusus untuk adik-adik kami, mahasiswa-mahasiswi baru dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami Bapa, kami memohon sekali lagi roh Tuhan akan terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan sabda-Mu pada saat ini. Bapa terima kasih, kami bersyukur juga untuk teknologi yang telah diciptakan oleh manusia, memungkinkan kami mengerjakan pelayanan secara virtual ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhanlah yang terus menolong, Tuhanlah terus yang menyertai kami. Kasih dan pertolongan-Mu yang terus memimpin hidup kami, ya Bapa. Terpujilah Tuhan yang telah menolong kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu dan menutup seluruh ibadah kami dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat teman-teman. Tetap jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Salam. Teman-teman, kita akan menyaksikan video Selayang Pandang. Di mana selayang pandang ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang PMK Perkantas Pematang Siantar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, selamat datang ke dunia mahasiswa.
Perkenalkan, nama saya Elizabeth Huta Barat. Saya mahasiswa Universitas HKBP Nomensen, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Ketua PMK Perkantas Pematang Siantar. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, PMK itu apa ya? PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen adalah sebuah lembaga pelayanan yang membantu gereja untuk membina kaum muda, khususnya mahasiswa seperti kita ini, untuk bertumbuh dalam iman dan karakter, sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tadi kita telah mendengarkan apa itu PMK. Nah, nggak hanya itu teman-teman, PMK juga memiliki sejarah loh. PMK Perkantas pertama sekali didirikan di Universitas Cambridge di Inggris oleh mahasiswa Injili. Dan Perkantas di negara itu disebut dengan IFES. IFES itu International of Fellowship Evangelical Students. Pada saat itulah Perkantas mulai menyebar ke beberapa negara, salah satunya di negara Australia. Dan beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia, yakni almarhum Panutunan Siregar dan Jonathan Parapak, beliau merupakan rektor Universitas Pelita Harapan, dan mereka juga turut menikmati pelayanan Perkantas di Australia. Dan setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka pun merintis PMK Perkantas Indonesia. Sehingga pada tahun 1971 Perkantas resmi terbentuk, dan sejak saat itulah Perkantas mulai menyebar ke seluruh Indonesia, salah satunya di kota Pematang Siantar, yang dibawakan oleh alumni Politeknik Negeri Medan, yaitu Guntur Naibaho. Sehingga pada tanggal 10 Maret 1990 terbentuklah PMK Perkantas Pematang Siantar. Teman-teman, PMK juga punya kegiatan-kegiatan yang keren loh. Salah satunya kelompok PA. Nah, dalam kelompok PA ini kita akan ditolong untuk bertumbuh dalam iman dan dibentuk menjadi pribadi yang dewasa melalui pemahaman akan firman Tuhan. Dan lewat kelompok PA ini juga kita dipersiapkan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Gak hanya itu aja ya guys. Dalam kelompok PA ini kita juga memiliki abang, kakak, dan teman-teman, bahkan sahabat untuk menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. PMK juga punya berbagai kegiatan yang gak kalah seru loh teman-teman, seperti ibadah persekutuan bersama setiap bulannya, retreat atau camping, dan PMK Mengajar. PMK Mengajar ini adalah suatu wadah bagi kita untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan. Tahu nggak teman-teman, bahwasanya PMK itu bukanlah gereja loh, bukan juga di bawah naungan gereja tertentu. Namun PMK adalah lembaga pelayanan oikumene dari berbagai aliran gereja. Nah, teman-teman mau tahu pendapat dari kakak abang yang telah dibina sebelumnya di PMK? Check it out! Halo adik-adik PMK, Shalom! Nama kakak Angelika Manurung, alumni dari Universitas HKBP Nomensen, Stambuk 2014 dan mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Asal gereja dari Huria Kristen Batak Protestan dan profesi saat ini sedang lanjut studi S2 di salah satu universitas negeri di Taiwan. Nah, melalui video ini, kakak ingin membagikan hal baik yang sudah kakak dapatkan selama dibina di PMK Perkantas Pematang Siantar. Kakak sudah dibina sejak tahun 2015 sampai kepada tahun 2018. Hal pertama yang paling melekat adalah ketika kakak dibina dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kelompok kecil.
Teman-teman kelompok kecil dan PKK sangat menolong kakak untuk bertumbuh dan semakin menggali tentang kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, kakak bisa merasakan kasih dari kakak abang yang ada di pelayanan Perkantas Pematang Siantar. Kasih mereka benar-benar menolong kakak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, di Perkantas kita diajarkan untuk berdisiplin rohani, dimulai dari berdoa, saat teduh, membaca firman Tuhan atau Bible reading, membaca buku rohani, PA pribadi, jam doa, kontak doa, bahkan juga sharing. Semuanya itu sangat menolong kita untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Kristus, dan semakin rindu untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa baru yang belum bergabung ke PMK Perkantas Pematang Siantar, it's time for you to join us. Jadi ini waktu untuk kalian merasakan pemeliharaan Tuhan, melayani, dan semakin bertumbuh. Shalom. Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan saya Franky Hasibuan, alumni dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, program studi pendidikan bahasa Inggris, STAM 2014. Hari ini saya berbagi tentang pengalaman, bahkan kesan-kesan saya ketika saya dibina di kelompok kecil. Saya bergabung di kelompok kecil pada tahun 2015, tepatnya saya di semester 2. Pertama kali ketika saya bergabung di kelompok kecil, saya merasakan rasa takut, khawatir. Karena dalam pikiran saya akan memperoleh sesuatu yang mungkin tidak saya dapatkan di gereja saya. Namun, semuanya itu berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan. Ketika saya bergabung di kelompok kecil, teman-teman di kelompok saya mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya diajarkan bagaimana berdoa yang baik, melakukan saat teduh setiap hari, dan melakukan jam doa setiap minggu. Nah, kelompok kecil juga mengajarkan saya untuk saya boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kelompok kecil juga mengajarkan saya menjadi pribadi yang memiliki integritas yang tinggi. Untuk itu adik-adik mahasiswa baru, jangan lupa untuk bergabung di kelompok kecil. Sebab banyak hal yang akan kalian peroleh ketika kalian bergabung di kelompok kecil. Kalian diajarkan bagaimana kalian boleh mengandalkan Tuhan. Kalian diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rijen Hutabalian. Aku lulusan dari FKIP Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dan sekarang sedang bekerja di salah satu biro layanan konsulting yang ada di Pematang Siantar. Aku dibesarkan di Gereja Sidang Jemaat Allah dan memang ketepatan orang tuaku pengerja gereja gitu. Tapi pengenalan akan Kristus itu aku dapati lebih utuh atau lebih banyak lagi ketika aku dibina di PMK Perkantas Pematang Siantar. Bagaimana memang di persekutuan ini kelompok kecil menolong banyak hal tentang hidupku. Tapi bukan berarti ketika aku bergabung secara otomatis aku bisa meninggalkan semua dosa-dosa. Bukan begitu. Tapi memang banyak sekali yang ditolong di dalam diriku lewat pelayanan ini. Maka dengan itu untuk teman-teman, untuk adik-adik mahasiswa baru, jangan ragu untuk bergabung di pelayanan PMK Perkantas Pematang Siantar. Shalom bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini Efrata Sipahutar, asal gereja saya HKBP Pardamaian. Saya alumni FKIP Nomensen Pematang Siantar. Sekarang saya berprofesi sebagai guru di pedalaman Papua, distrik Ragayam. Saya bersyukur pernah ada di PMK. Dari PMK saya betul-betul mengenal siapa juru selamat saya. Saya dari keluarga Kristen yang memperkenalkan saya kepada Yesus dari saya kecil, tapi saya menyadari setelah saya kuliah kalau saya belum benar-benar terima Yesus. Mungkin salah satu dari kalian jika ditanya, kalau besok mati akan masuk surga kah? Tidak. Mungkin sebagian dari kalian bilang, saya masih banyak dosa, saya belum siap mati, mungkin saya akan masuk neraka. Atau sebagian besar dari kalian akan menjawab sama seperti saya pasti masuk surga, saya kan Tuhan Yesus sayang, saya tuh Allah Bapa sayang. Tapi sebenarnya bukan itu.
rasa percaya diri, kesombongan itu tidak menjadi kunci di mana kita akan masuk surga. Ada satu kunci yang betul-betul kamu harus rasakan dan memang pribadimu harus rasakan sendiri. Lewat PMK kamu akan mengerti maksud saya, dan lewat PMK kamu akan mempelajari atau kamu akan membaca Alkitab sebagai surat cintanya Tuhan yang berbeda dari yang selama ini kamu bisa baca atau rasakan sebelumnya. Dan lewat PMK kamu bisa mengerti bagaimana indahnya persekutuan, bagaimana indahnya saling menopang satu sama lain, bagaimana kamu bisa bertumbuh, bagaimana kamu bisa melakukan segala sesuatunya maksimal untuk Tuhan, membenci dosa lebih dari apapun dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Saya menyarankan dan saya senang sekali jika adik-adik mau bergabung di PMK dan merasakan bagaimana keintiman berhubungan dengan Tuhan lewat PMK. Terima kasih. Gimana teman-teman? Asik kan bergabung bersama PMK? Untuk itu, kami menunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung di PMK Perkantas Pematang Siantar. Shalom!